Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nik Muhammad Arif dari Pasca Sarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi pertemuan ke-7. Adapun sub materi pertemuan ke-7, 1. Menjelaskan pentingnya data dan pengolahannya bagi suatu penelitian. Yang kedua, menjelaskan jenis alat pengumpul data. Yang ketiga, memilih dengan tepat jenis instrumen yang cocok digunakan dari berbagai rumusan masalah. 4. Menjelaskan pentingnya melakukan analisis kualitas alat pengumpul data. Dan yang kelima, menjelaskan ketiga teori instrumen pengumpul data yang berkualitas. Yang pertama, menjelaskan pentingnya data dan pengolahannya bagi suatu penelitian. Menurut Arikonto, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Georg R. Theory menyatakan, pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Pengolahan atau analisis data digunakan untuk memahami hubungan dengan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Dan juga pengolahan data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya, menjelaskan jenis alat pengumpul data. Pengumpul data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan ketiganya. Yang pertama, interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti dapat mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden lainnya. Teknik pengumpul data ini mendasar diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner atau angket adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau face-to-face maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dan dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak struktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malah untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Selanjutnya ialah kuesioner atau angket.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya, observasi. Observasi sebagai teknik pengumpul data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibanding dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lainnya. Trisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation atau observasi berperan serta dan non-participant observation. Selanjutnya, dari segi instrumen yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Baik, selanjutnya memilih dengan tepat jenis instrumen yang cocok digunakan dari berbagai rumusan masalah. Instrumen penelitian sebenarnya didesain untuk sebuah tujuan dan tidak digunakan di penelitian yang lain. Karena tujuan dan mekanisme kerja pada setiap teknik penelitian akan berbeda-beda. Maka dari itu, susunlah satu instrumen akan berbeda dengan instrumen yang digunakan untuk penelitian lainnya. Untuk penelitian kuantitatif sendiri, pada umumnya instrumen yang digunakan berasal dari pengembangan dan penjabaran variabel penelitian dari teori-teori yang akan diuji pada penelitian yang sedang dikerjakan itu. Dalam memilih suatu instrumen yang akan digunakan dalam penelitian, prinsip utamanya adalah memahami tujuan penelitian yang dilakukan. Sehingga nantinya kita bisa lebih tepat dalam memilih instrumen yang mampu mengantarkan tujuan penelitian dan menjawab rumusan masalah. Instrumen termasuk hal yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian karena fungsinya untuk, yang pertama, alat pencatat informasi yang disampaikan responden. Yang kedua, alat mengorganisir proses wawancara. Yang ketiga, alat evakuasi performa pekerjaan peneliti. Saat menulis subbab instrumen penelitian, maka jelas harus memilih instrumen yang digunakan tersebut, karena akan berkaitan langsung dengan penjabaran variabel dalam ruang lingkup penelitian. Alasan pemilihan instrumen jelas untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan instrumen, pengembangan setiap pertanyaan ataupun pernyataan, teknik pemberian skor atau nilai, atau pembobotan, dan lain sebagainya. Jika memilih pendekatan penelitian kuantitatif, maka harus paham validitas dan reliabilitas instrumen yang syarat mutlaknya. Instrumen yang akan digunakan pada penelitian kuantitatif hendaknya diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Apalagi dalam penelitian kuantitatif, hasil dari pengujian validitas dan reliabilitasnya bisa merubah jumlah pertanyaan atau pernyataan yang diuji. Hal ini karena mungkin ada pertanyaan atau pernyataan yang hasilnya tidak valid atau reliabilitasnya rendah. Selanjutnya, syarat instrumen penelitian. Adapun yang menjadi syarat instrumen penelitian ialah akurasi atau akurat. Akurat ini berkaitan dengan validitas, presisi, yaitu lebih berkaitan dengan reliabilitas atau kemampuan instrumen dalam memberi kesesuaian hasil pengulangan atau pengukuran. Lalu, sensitivity atau kepekaan. Sensitivitas berkaitan dengan penggunaan instrumen untuk mendeteksi variabel yang mengalami perubahan. Sehingga semakin kecil perubahannya, maka instrumen yang digunakan harus semakin peka. Selanjutnya, pemilihan instrumen penelitian. Untuk pemilihan instrumen penelitian, kita bisa memilih beberapa penentuan penggunaan instrumen penelitian, yaitu yang pertama, gunakan instrumen yang sudah resmi atau baku, yaitu instrumen yang sudah digunakan dan dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Karenanya, instrumen tersebut sudah teruji atau dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan uji validitas dan reliabilitasnya. Yang kedua, modifikasi instrumen yang sudah ada atau sudah digunakan sebelumnya. Maka dari itu perlu dilakukan uji coba instrumen peneliti guna menentukan kelayakannya dari segi validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga, pengembangan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Sepertinya hal pilihan yang kedua tadi, pilihan ini juga perlu dilakukan uji coba dalam kelayakan dari segi validitas dan reliabilitasnya. Berikut adalah metode dan instrumennya dalam teknik pengumpulan data menurut Arikonto dan Ridwan. Jika menggunakan metode kuesioner atau tes, maka jenis instrumennya ialah kuesioner atau soal tes, atau lembar perintah, atau daftar cocok atau checklist, atau berskala. Tujuannya ialah untuk mengetahui potensi diri dan unjuk kerja. Jika menggunakan metode wawancara atau interview atau survei, maka jenis instrumennya ialah pedoman wawancara, angket, daftar cocok atau checklist,
dan inventory. Tujuannya ialah untuk mengetahui motivasi, sikap, minat, dan hal lain terkait afektif. Jika menggunakan metode pengamatan atau observasi disertai wawancara mendalam, maka jenis instrumennya ialah lembar pengamatan, lembar penilaian, panduan pengamatan, panduan observasi, catatan, daftar cocok atau checklist. Tujuannya ialah untuk mengetahui perilaku, kebiasaan, dan keterampilan. Jika menggunakan metode dokumentasi, maka jenis instrumennya ialah daftar dokumen, daftar cocok atau checklist, dan tabel. Tujuannya ialah untuk mencari atau mengetahui data yang sudah berlalu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.